Beberapa hari yang lalu ada istri memotong kelamin suaminya gitu ya. Yang ekstrim, suami memotong kaki istrinya. Ada yang akhirnya ujungnya mutilasi. Banyak kasus pelakunya perempuan. Istri melakukan kekerasan KDRT terhadap suami atau terhadap anak-anak. Bisa loh suami memperkosa istri ternyata. Kadang kan orang bilang suami boleh meminta istri melayani. Saat pacaran aja sudah suka mukul, suka ngata-ngatain, suka malakin duit pacar misalnya. Cemburu nampar, nampar. Udah toksik ya? Itu udah gak benar. Jangan menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun. Halo Sobat Curhat Hukum Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan. Kembali lagi bersama saya Mega Dini Bahri dan rekan saya Farhansi Saputra yang akan menemani Sobat semua pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sering kali terperangkap di balik pintu yang rapat. Perlindungan hukum bagi korban KDRT. Masih banyak dari kita yang tumbuh dengan stigma bahwa apa yang terjadi di dalam rumah adalah urusan dapur yang tidak boleh dicampuri oleh orang luar. Akibatnya, banyak korban yang memilih diam, bertahan dalam rasa takut atau bingung harus melangkah kemana. Padahal, negara kita memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Disinilah hukum hadir bukan untuk merusak rumah tangga, melainkan untuk melindungi martabat manusia. Untuk membahas hal ini, kami ditemani oleh narasumber yang concern banget tentang isu ini. Betul. Halo Mbak Ilian, Halo, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Mbak Mega, Mas Fahri. Iya, kita akan ngomongin tentang KDRT dan mekanisme perlindungannya ini, Mbak. Nah, untuk memulainya, aku pengen tahu dulu nih, apa sebenarnya KDRT. Karena kita menilai ini hanya sebagai kekerasan fisik aja. Boleh dijelaskan, Mbak? Jadi kalau kita bicara soal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, Indonesia ini sudah punya undang-undang khusus ya, tadi udah disebutkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sudah berjalan sekitar 22 tahun. Kalau definisi di dalam undang-undang itu sendiri adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik fisik maupun psikis, seksual ataupun penelantaran, termasuk juga ada ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum itu juga masuk di KDRT. Dan jadi itu bukan hanya soal kekerasan fisik saja. Psikis ada, seksual tadi juga ada, dan contohnya banyak sekali di masyarakat gitu ya. Jadi kekerasan ini tidak hanya yang menimbulkan bekas yang terlihat. Kalau fisik kita semua udah tahu banyak banget kasus ya. Ada yang dipukulin, dicekik atau dibanting, bahkan disiram air keras oleh pasangannya sendiri. Kemudian kalau psikis begitu banyak hinaan atau ancaman dari pasangan kepada istri, dan itu bukan hanya istri pada suami atau suami pada istri atau istri pada suami, tapi juga pada anak-anak yang mereka tinggal di situ, dan juga semua yang tinggal di rumah itu. Kadang di rumah itu kan ada orang yang tinggal karena hubungan perwalian, persusuan atau pengasuhan, dan juga termasuk orang-orang yang bekerja di situ. Misalnya PRT atau babysitter. Atau ya yang kerja di rumah itu ya, tukang masak dan lain sebagainya. Kalau terjadi di situ, itu masuk di lingkup KDRT. Iya, cuman aku menarik juga nih. Tadi kan nggak hanya kekerasan secara fisik, tapi verbal juga kan. Nah, kalau fisik kan bisa divisum. Verbal, gimana kita membuktikannya? Dan bagaimana orang itu bisa terkena serangan verbal? Kadang kan ada yang, contoh ya, misalkan berkata kasar, dia tidak ini. Cuman kadang-kadang kata-kata yang kayak merendahkan. Nah itu gimana nanti pembuktiannya? Juga bagaimana dia bisa terkena kekerasan verbal itu? Ibaratnya seseorang tuh jadi nggak ada value-nya gitu, Bu. Jadi kayak, aduh iya lagi saya nggak bisa hidup lagi tanpa dia gitu. Maksudnya itu gimana cara membuktikannya gitu? Apakah tunjukin Pak dia suka ngomong kasar gitu atau gimana Bu cara menunjukkannya itu? Jadi kekerasan verbal itu banyak banget terjadi ya, dan memang itu kan tidak terlihat
bekasnya, tetapi kita bisa melihat efeknya. Ada efek-efek misalnya perempuan menjadi depresi karena ketika terus-menerus dilakukan kekerasan verbal, baik ancamannya macam-macam ya, ancaman mengenai tentang anaknya, tentang keluarga, atau tidak dibiayain dan ancaman macam-macam. Kemudian direndahkan fisiknya misalnya, body shaming terhadap pasangannya. Atau misalnya dikatakan tidak berguna, terus-terus dengan berbagai bentuk gitu ya. Itu menghancurkan rasa percaya diri pada pasangan, pada keluarga di dalam rumah. Kemudian jadi self esteemnya hancur gitu. Jadi korban itu banyak yang tidak berani lapor karena mereka takut untuk bersuara, takut untuk lapor, takut untuk keluar rumah, dan juga takut kalau nanti aku lapor hidupku bagaimana. Kemudian kalau aku pergi aku akan kemana, itu juga kaitannya dengan support system ya. Dan kadang seringkali kalau ada kejadian pasangan di rumah tangga ada berantem, kadang juga tetangga pada diam seperti itu kan. Jadi seringkali eskalasinya meningkat ya. Ada yang maki-maki terus kemudian timbul kekerasan fisik. Jadi ada yang kekerasan psikis terus sampai perempuannya benar-benar tidak berani mau berbuat apa gitu. Nah Ibu, sebelum kita bahas yang ekstrim-ekstrim, kita bahas dulu kekerasan yang verbal. Tapi yang verbal tuh ada juga Bu, sekarang lagi ngetren real. Kalau kamu tahu, ada beberapa waktu itu selebriti juga akhirnya cerai tuh setelah belasan tahun nikah. Itu gara-garanya apa? Bukan karena dikatain, bukan karena dipukulin, tapi di silent treatment. Nah, itu Bu. Jadi kayak mau marah diem, kesel diem, kagak masak diem baik gitu maksudnya. Ghosting kita sih, tuh mau gitu. ngapain sih gitu. Ya ghosting juga nggak bisa karena kan suami istri. Jadi kayak diem-dieman Bu. Jadi ya pasangan tuh nggak tahu maunya apa sih gitu, diem gitu. Jadi akhirnya kan ada yang nggak dikeluarin gitu Bu. Iya, kadang itu jadi masalah ya. Saya banyak nangani kasus perceraian itu karena silent treatment. Jadi kalau ada berantem, suaminya diemin istrinya. Dieminnya itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa panjang tanpa bicara tapi hidup di dalam satu rumah. Betul. Itu kan jadinya seperti neraka gitu ya. Dan itu juga secara psikis banyak yang akhirnya depresi segala macam. Tetapi memang saya melihat banyak orang yang mengalaminya tapi tidak lapor ke pidana tapi akhirnya memilih bercerai. Jadi kalau dalam rumah tangga itu komunikasi penting ya. Betul. Atau kalau misalnya zaman sekarang istilahnya kalau ngobrol di tempat tidur mau tidur itu pillow talk atau deep talk gitu ya. Jadi malah itu jadi penting. update status ya Bu kalau sekarang malah makin memperparah. Jadi itu memperparah hubungan dan juga menyiksa sebenarnya baik siapapun yang melakukannya gitu. Jadi bergumul dalam pikirannya sendiri gitu Bu. Ini kita maunya bagaimana? Iya. Ini kan sebenarnya kalau ngomongin KDRT, kebanyakan secara umum stigmanya adalah kepala keluarganya lah yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu. Nah, tapi sejatinya apakah ada kemungkinan bahwa itu datang mungkin dari istrinya atau mungkin dari beberapa orang lah yang di sana. Nah, kebalik gitu ya? Iya. Maksudnya pelakunya perempuan, istrinya. Iya, bisa gitu. Oh ya, Bisa. jadi sebenarnya banyak kasus pelakunya perempuan. Istri melakukan kekerasan KDRT terhadap suami atau terhadap anak-anak atau terhadap orang tuanya atau terhadap PRT kan banyak ya. PRT disiksa gitu. Ada yang disiksa disuruh makan kotoran manusia, ada yang disiksa disabet segala macam. Itu kan pelakunya juga kadang perempuan. Nah, suami disiksa istri juga banyak terjadi atau dikata-katain istri. Istri kan ngomel-ngomel, memaki-maki. Di beberapa tempat misalnya muncul kasus yang sempat viral gitu ya, misalnya di Bandung. Ada seorang PNS yang waktu itu ditemukan dalam kondisi lebam-lebam mukanya babak belur, ternyata pelakunya istrinya. Tapi begitu ditemukan oleh keluarganya, tapi akhirnya mencabut laporannya karena ini kan delik aduan. Nah, kemudian misalnya di daerah lain ada suami mengalami kekerasan terus sampai akhirnya dibunuh sama istrinya karena faktor ekonomi. Faktornya macam-macam. Ada yang
istrinya yang sangat cemburuan sama dengan halnya suami yang cemburuan bisa menyiksa istri yang cemburuan bisa melakukan itu. Ya mungkin beberapa hari yang lalu di Jawa Timur ada istri memotong kelamin suaminya gitu ya. Di beberapa tempat juga yang ekstrim. Di Bali suami memotong kaki istrinya karena cemburu. Kemudian di banyak tempat ya, ada yang akhirnya ujungnya mutilasi, ada yang di Jogja, di Bantul itu istri sering disiksa terus. Istrinya sebenarnya sudah berusaha minta pertolongan ke keluarganya, tetapi keluarganya tidak memvalidasi itu. Menanganinya itu masih dengan menyederhanakan, misalnya sabar ya, ini suamimu lagi emosi gitu. Jadi akhirnya balik lagi, ketika minta pertolongan tidak ditolong, balik lagi akhirnya ujungnya dia dibunuh, dibuang di septic tank, ditimbun gitu. Nah kita harus melihat lingkungan kita, misalnya ada teman-teman atau tetangga, kita harus melihat kalau ada korban atau setidaknya kita mendengarkan dulu, membantu gitu, atau mencarikan jalan. Nah, jadi eskalasinya biasanya akan meningkat, baik yang verbal maupun yang fisik ya. Verbal itu mungkin awal-awal nikah masih mesra, kemudian ngatain pelan sedikit, makin kesini makin kasar. Ya, nah, ada seringkali yang menormalisasi kekerasan itu terhadap pasangan. Misalnya suamiku lagi capek, suamiku lagi emosi, mungkin aku yang salah. Seringkali kan ditanamkan kesalahan itu pada pasangannya. Kamu sih masak nggak becus, kamu sih telat, kamu sih ini, kamu sih pergi nggak pamit gitu. Jadi seolah-olah pelaku itu benar gitu melakukan itu karena korbannya. Dan korban seringkali, oh ya mungkin aku yang salah. Jadi sekali lagi jangan sampai menormalisasi kekerasan ini apapun bentuknya. Nah soal seksual juga di Undang-Undang KDRT dan di KUHP nasional ini kan juga diatur soal kekerasan seksual, termasuk di KDRT. Di KUHP baru diakomodir juga perkosaan terhadap pasangan. Jadi bisa loh suami memperkosa istri ternyata. Kadang kan orang bilang suami kok memperkosa istri? Enggak dong gitu. Suami boleh meminta istri melayani, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Di banyak kasus misalnya ada suami yang memaksa istrinya untuk melakukan seks threesome dengan orang lain misalnya. Atau di banyak daerah bisa ditemukan beritanya. Habis melahirkan, 1 hari habis melahirkan pulang ke rumah dipaksa melakukan hubungan seksual. Itu pemaksaan kekerasan secara seksual. Walaupun berarti berhubungan sama istri juga ada konsensus di sana ya, untuk melakukan harus ada konsen, itu. harus ada kesediaan dari pasangan. Jadi tidak bisa ada pemaksaan baik dari pria maupun si istri. Ada gitu. juga Bu yang dijual kan? Istrinya. Ada yang dijual, ada yang maaf ya dipaksa melakukan hal yang aneh-aneh karena imajinasi laki-lakinya. Nah, hal-hal seperti itu termasuk sebagai kekerasan seksual. Jadi bukan berarti kalau sudah menikah itu harus melakukan semuanya pada pasangan. Kalau udah melenceng, ada hal-hal yang ada kekerasannya di situ, itu termasuk kekerasan seksual dan bisa dilaporkan juga gitu. Tapi kan Bu, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya Bu, kalau memang orang yang korbannya itu juga udahlah, misalkan yaudahlah Mega nggak apa-apa gitu. Akunya kan sebagai pendengar gitu kadang-kadang, gemes banget gitu pengen, tapi kan kita nggak bisa ya Bu ya. Itu gimana cara bukan ngajak sih Bu, tapi itu gimana cara menyadarkan sedikit aja mereka mau bersuara gitu, atau nggak minimal lapor atau apa gitu Bu? Ya, jadi undang-undang PKDRT ini sebenarnya intinya untuk melindungi korban, untuk mendukung korban berani lapor dan juga untuk pemulihan korban itu sendiri. Nah, kalau misalnya orang luar, masyarakat itu di undang-undang juga diatur mempunyai kewajiban melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghentikan adanya kekerasan itu. Jadi kalau misalnya ada suami istri berantem lempar-lemparan kursi misalnya, suami yang lempar misalnya ya masyarakat yang berusaha menghentikan di situ dan mendampingi korban. Yang penting utama adalah korban merasa aman dulu. Oh, berarti ada peran sosial juga. Ada peran sosial. Ketika melihat langsung, mendengar seperti itu. Ya mungkin
tadi Mbak Mega bilang kalau misalnya ada teman yang cerita, kalau ada teman yang cerita kita bisa mendampingi, mendengarkan dulu, kemudian kita menguatkan karena tidak mudah bagi korban untuk berbuat sesuatu. Memikirkan untuk melawan pasangan, khususnya untuk perempuan ya, banyak yang lemah, takut gitu, tersiksa bertahun-tahun, disiksa, disundut rokok, disabet, dipukulin, tetap masih bertahan. Itu banyak sekali dari kasus-kasus yang saya tangani. Pertama harus menguatkan dulu bahwa dia tidak sendirian. Kemudian memang tidak mudah, mereka bercerita aja susah loh. Bercerita aja karena seringkali itu ditutup, itu aibku. Aku punya suami kayak gitu, aku ada masalah, tidak boleh cerita, nggak boleh jelekin suami. Itu udah kena mentalnya berarti ya? Nah itu udah kena, karena itu tadi kayak menormalisasi kekerasan yang terjadi jadi berulang. Itu berlaku bagi siapa aja, dan juga seringkali kekerasan terhadap anak. Pasangan seringkali kayak menutupi ya itu untuk mendisiplinkan, tapi sejauh mana mendisiplinkan dengan melakukan kekerasan, penyiksaan, dan kayak itu tadi KDRT atau penelantaran orang yang tinggal di situ. Ada istri yang ada di daerah yang lain waktu itu di suatu tempat sakit, tidak dirawat, tidak dikasih makan, tidak dikasih obat, sampai tinggal tulang belulang terus meninggal juga. Itu juga penelantaran sampai menimbulkan kematian. Ini Mbak, terhadap korban-korban itu yang tadinya nggak berani speak up gitu-gitu, kemudian juga misalkan kekerasan kepada anak, itu gimana sih Mbak mekanisme perlindungan hukumnya? Bagaimana dia gue harus sama siapa nih bercerita gitu, harus melapor ke siapa terlebih dahulu? Ini biar teman-teman juga yang mengalami peristiwa yang sama bisa tahu solusinya Mbak. Jadi kalau siapapun kita mendengarkan ada teman kita yang mengalami KDRT, kita bisa mendengarkan dahulu, kemudian menguatkan. Yang paling utama adalah korban merasa aman dulu. Kalau misalnya memang darurat, dia harus pergi dan dia punya tujuan merasa aman. Karena seringkali mereka tidak berani keluar dari rumah dan mengalami penyiksaan berulang sampai kematian karena mereka tidak tahu mau kemana. Tidak percaya siapapun gitu, takutnya nanti dikembalikan. Satu itu, kemudian diamankan lebih dahulu, kemudian lapor ke polisi atau ke medis dulu. Kalau memang butuh tindakan medis ya, misalnya udah babak belur dan lain sebagainya, ke medis lebih dahulu. Jadi diobati lebih dahulu itu lebih penting gitu ya. Kemudian baru ke lapor polisi. Nanti kalau dari polisi mereka akan minta visum ke rumah sakit, ke dokter. Nah kemudian itu tadi soal bukti-bukti. Kalau misalnya saat dia keluar sudah menyiapkan semuanya, bukti-bukti, kan rangkaiannya seringkali panjang. Ada foto. Pas lagi babak belur terus difoto gitu ya, Bu, ini bukti-buktinya. Ada babak belur difoto, kemudian ada sempat kirim ke teman atau cerita begitu, itu puji syukur kalau bisa ada bukti-buktinya. Dasar ya, Bu, ya? Tapi kalau memang saat itu darurat, tidak ada, tetap nyawa korban yang diutamakan gitu ya. Yang penting keluar dulu. Bukti bisa dicari. Kalau menurut Undang-Undang PKDRT ini, saksi berupa dari korban ini merupakan sudah cukup, ditambah satu bukti yang lain itu sudah cukup untuk menghukum pelaku. Jadi kalau di hukum biasa kan harus ada dua, kecuali KDRT. Ini satu bisa. Nah itu bukti bisa berupa bekas luka, atau misalnya kalau dia tadi psikis, bisa dari analis dari psikolog, psikiater bahwa dia mengalami depresi. Berarti ada surat keterangan dari psikologis itu. Nanti bisa dimintakan juga dari polisian kalau misalnya tahapannya darurat gitu ya. Nah kemudian orang yang pertama dengar cerita, siapapun yang mendengar cerita itu bisa dijadikan saksi juga kan ya. Tidak semua orang yang mengalami KDRT sempat berpikir untuk mendokumentasikan. Seringkali dalam banyak kasus mereka mungkin pas ngalamin kejadian nih, mungkin klien saya, dia dipukulin, diinjak-injak, kemudian memar-memar, dia sempat foto, tapi berikutnya suaminya minta maaf, dia memaafkan, kemudian kejadian lagi, dia minta maaf, udah sempat foto-foto, karena suami udah minta maaf ya dihapus begitu aja gitu. Dan akhirnya pada saat dia udah pada titik mau lapor,
nggak punya foto apapun, tetapi setidaknya dia pernah cerita misalnya ke orang, atau ya ada bukti yang tertinggal segala macam. Pertanyaannya, klien ibu itu sekarang masih atau sudah pisah? Kalau dari mayoritas yang saya tanganin itu tidak semua korban KDRT dalam berbagai bentuk itu cukup berani untuk lapor polisi. Kalau kita ngelihat data nih, di data catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2025 itu korban kekerasan KDRT itu mencapai sekitar 376.000 kasus. Tetapi yang masuk ke laporan polisi, kalau kita bandingkan dengan laporan polisi di Barreskrim, itu di awal 2025 itu ini hanya sekitar 15 ribuan kasus gitu ya. Saya lupa detailnya. Jadi dari ratusan ribu kasus yang terjadi yang berujung pada laporan pidana itu sedikit. Karena memang banyak yang akhirnya takut. Klien saya ini dijual oleh suaminya. Dijual suaminya untuk trisam, untuk sama bule begitu. Kemudian banyak kekerasan fisik. Tidak berani untuk lapor polisi meskipun saya udah meyakinkan. Tapi yang dipilih adalah saya mau pisah saja. Karena saya tidak mau dia makin mengancam, makin menjadi-jadi nanti anak saya yang jadi korban. Nah itu yang akhirnya korban yang memutuskan ya. Kita sebagai pendamping ya mendampingi sebisa mungkin ke psikolog, ke dokter atau proses hukum yang bisa dilakukan. Tapi tidak semua korban cukup berani gitu ya. Padahal kalau dilihat ya gemes juga ya. Misalnya tahu kita teman kita diinjek-injek, dipukulin, mau mati. Ayo dong, speak up dong gitu kan. Iya, lapor dong. Atau nggak hanya apa namanya sudah jelas-jelas berdarah-darah. Kok ya memaafkan, terus terjadi lagi, memaafkan lagi, terjadi lagi, maafkan, terjadi lagi, saking cintanya. Nah ini juga ini loh. Cinta. Aduh. Itu cinta buta, itu bahaya. Bahaya ya. Iya. Gak boleh buta ya? Nggak boleh, harus pakai logika juga. Ini Bu, kadang juga ada ini kan Mbak apa? Udah berani speak up, kemudian juga melakukan laporan. Nah kemudian mediasi lagi, balik lagi. Dan ini aku melihatnya juga sebagai pola yang berulang-ulang. Dan dia nggak akan keluar dari pola itu. Nah itu gimana cara orang ini keluar dari pola-pola itu? Kalau kita menyerahkan sendiri pada korban, itu seringkali susah korban untuk keluar dari lingkaran setan kekerasan ini. Jadi memang faktor lingkungan, supporting system itu penting. Ada psikolog yang mendampingi korban, atau keluarga yang mendukung, atau teman yang dipercaya gitu ya. Jadi untuk terus meyakinkan, jangan balik. Udah mau mati kenapa harus balik? Kadang mikir, iya tapi anak saya gitu, nanti anaknya bapaknya atau saya nggak mau dicap sebagai janda atau bagaimana gitu Bu. Itu menjadi apa perhitungan mereka juga kan Bu? Betul. Jadi saya pernah berdialog dengan orang yang disiksa berkali-kali, disundut rokok. Ini seorang istri ya, educated ya, S2. Disundut rokok, disabet sabuk besi, memar di sana sini, mukanya berdarah, mata bengkak gitu, memar di mana-mana. Tetapi dia tidak mau bercerai, tidak mau lapor polisi dan tidak mau bercerai. Alasannya Bu? Karena takut menjadi janda. Ya. Itu saya udah berulang kali gitu ya. Terus meyakinkan gitu, dan itu memang tidak mudah. Jadi memang semua harus dari korban, tapi tidak bisa diserahkan sendirian. Harus ada support system ya, baik teman ataupun penasehat hukum ataupun keluarga, atau tadi ketika lapor ada psikolog. Dia merasa sendirian, seringkali kan dia disiksa di dalam rumah, tiap hari dikata-katain, kamu tidak berguna, kamu bisa hidup apa tanpa saya gitu, segala macam. Jadi perempuan itu ngerasa tidak bisa hidup tanpa laki-laki itu. Ketergantungan ekonomi juga pengaruh. Kan banyak orang yang
setelah menikah tidak boleh bekerja, melepaskan jabatannya begitu. Jadi full ibu rumah tangga ternyata mengalami kekerasan ini. Dia jadi takut, kalau aku cerai nanti aku makan apa? Kalau aku cerai nanti anakku bagaimana? Tapi nanti harus disadarkan bahwa kalau kamu terus bertahan, pendidikan apa yang diberikan pada anakmu melihat kekerasan yang terus berulang, melihat bapaknya memukul ibunya misalnya. Itu secara psikis kan juga akan membuat trauma anak. Nanti akan pola berulang ya Bu ketika sudah dewasa nanti itu nggak? Iya, antara berulang jadi pelaku Anaknya jadi atau pelaku. trauma. Aku takut mengalami seperti itu, jadi takut menikah Atau aku misalnya. atau aku takut jatuh cinta. Karena ngelihat maksudnya father jadi. issue gitu ya, Bisa karena jadi. bapaknya Iya. mukulin atau mother issue, ibunya suka ini. Atau sebaliknya, jadi kalau nikah itu boleh begitu. Jadi iya akan juga ya, melakukannya. Kan ada kekerasan berulang begitu. Tapi sebenarnya pola KDRT ini terjadi dalam rumah tangga aja atau sebelum katakan kita pacaran gitu. Bisa dilihat gak sih Mbak dari siklus itu? Ya. Karena kan kita selalu ingin yang terbaik untuk masa depan kita dan keluarga kita kan. Menjurhat. Untuk memilih istri kemudian memilih suami itu kan harus dilihat juga latar belakangnya. Betul, kan sudah punya pacar? Belum. Kira-kira Ya. seperti apa? Jadi bisa jadi ada kaitannya. Kalau misalnya dari sejak pacaran aja, kita ini di luar undang-undang KDRT ya. Saat pacaran aja sudah suka mukul, suka ngata-ngatain, suka malakin duit pacar misalnya, morotin dan lain sebagainya, nampar misalnya, cemburu nampar, nampar. Udah toksik ya. Itu udah gak benar, jangan menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun. Misalnya chat dikatain binatang misalnya, dari pacaran aja udah begitu, nanti menikah bagaimana? Tapi banyak orang stay. Gantian. Nanyanya banyak banget ya. Kayaknya excited banget gitu. Itu lapornya gimana? Iya. Kan ngomongin KDRT Bu. Lapornya gimana? Ini ngomongin yang pacaran Yang apa pacaran. yang ini? Misalnya Pacaran kita ya. tuh udah yang kayak, gue laporin aja dia nih gitu. Iya. Masih pacaran udah kayak gini. Iya, kalau pacaran ada kekerasan kan ada KUHP ya, Iya jadi sih, itu masih di masuknya bawah ke KUHP. Tapi kalau kita ngomongin kekerasan seksual, kalau di dalam rumah tangga itu kita bicara ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Iya, betul. Kemudian tadi KDRT, kemudian juga KUHP nasional kalau ngomongin kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Jadi saling berkaitan. Kalau di luar perkawinan ya itu pakai KUHP nasional dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Di Seksual. luar daripada undang-undang, di dalam ataupun di luar perkawinan, itu ada lembaga pendamping mana saja Bu kira-kira yang bisa kita datangi gitu Bu? Apakah Komnas Perempuan, terus apa kira-kira yang bisa, nggak punya tetangga, Atau RT. nggak punya teman, Bisa nggak nggak sih? punya ini yang bisa aku curhatin, maksudnya takutnya curhat ke teman malah makin kemana-mana gitu Bu. Akhirnya udah deh, berangkat aja deh ke Komnas Perempuan nih gitu. Bisa nggak tuh Bu kira-kira? Jadi kalau nasional ada Komnas Perempuan gitu ya, kita bisa lapor dan memang dari seluruh Indonesia banyak yang lapor juga. Dan Komnas Perempuan itu juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga di daerah yang memberikan pendampingan terhadap korban-korban KDRT. Misalnya di Jakarta ada LBH PIK misalnya, atau di Jogja juga ada Rifka Anissa. Di banyak tempat itu di banyak daerah itu selalu ada yang belum sampai ke polisi ya, baru misalnya mau curhat dulu, mau nanya dulu bagaimana gitu, mau butuh penguatan. Tapi kalau mau lapor ke polisi, di polisi juga ada unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, unit khusus yang memang mereka dibekali perspektif perempuan dan anak gitu ya, untuk menangani kasus-kasus KDRT. Itu nanti didampingi sampai selesai nggak Bu? Sampai maksudnya proses healing gitu Bu? Misalnya udah semua nih, ya udah deh akhirnya kita berani untuk melaporkan segala macam. Terus nanti kan ada sebagian dari kita yang rusak ya Bu, mental segala macam. Itu nanti didampingi juga nggak Bu proses pemulihan itu gitu Bu? Jadi banyak lembaga-lembaga baik dari swasta, NGO ataupun dari pemerintah sendiri, dari di bawah Pemda, pemerintah daerah itu juga yang
melakukan pendampingan. Pendampingannya macam-macam. Tadi ada konsultan, pendampingan psikolog, atau tadi pendampingan hukum, dan juga ada yang banyak LBH juga yang mendampingi gitu ya. Kalau mau lapor sendiri pun bisa banget juga gitu. Jadi banyak jalan yang bisa ditempuh, tetapi lagi-lagi itu harus berdasarkan korban untuk bergerak begitu ya. Jangan sampai udah lapor, sudah mau meninggal, udah lapor terus tiba-tiba dicabut laporannya begitu. Ya seringkali karena masih sayang, masih cinta gitu. Jadi itu yang bikin sedih gitu ya. Iya, Kadang sampai ya kalau kita membaca berita kadang istri dibunuh suami, disiksa, dibunuh, dimutilasi di mana segala itu sempat macam. melapor gitu. Itu bukan tiba-tiba suami marah terus memutilasi, enggak. Kejadian itu enggak Tapi segitu kan berulang dan eskalasinya naik. Yang awalnya nampar terus mukul, nonjok, nginjek, nyeret, kemudian pakai pisau gitu. Ada juga yang datang pada saya ketika suaminya pergi dari rumah, pulang seenaknya, ketika pulang bawa pisau untuk mau melakukan hubungan suami istri gitu ya. Dan begitu juga takut untuk bercerai, takut untuk lapor. Takut untuk menolak juga Bu orang Takut untuk menolak dan itu terpaksa gitu ya. Saya terus mendampingi terus dan memang dari berbagai kasus yang saya baca, saya lihat dan juga dari berbagai laporan memang tidak mudah dan peran masyarakat itu sangat penting gitu. Kalau peran pemerintah bagaimana Bu? Untuk maksudnya untuk ngeblas ini semua kayak kan peran pemerintah kan harusnya dari berbagai sisi dan lini ya Bu. Kalau untuk di KDRT sendiri sudah cukupkah menurut Ibu peran pemerintah untuk tindakan preventif gitu? Kalau dari peran pemerintah termasuk juga di eksekutif ya lewat Kementerian PPA, Kemenek PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu juga sudah melakukan upaya-upaya untuk pencegahan kekerasan. Komnas Perempuan sebagai lembaga di luar eksekutif juga terus melakukan pencegahan, edukasi juga dan juga penanganan kasus. Kalau misalnya kasus macet di mana bisa dibantu oleh Komnas. Kemudian dari kepolisian sendiri kan juga udah positif ya, ada unit-unit PPA di seluruh Indonesia di kepolisian untuk menangani kasus-kasus ini. Kemudian kita melihat juga sebelum menikah juga ada penyuluhan perkawinan ya, harusnya itu juga harusnya kalau dioptimalkan juga bisa mematangkan pasangan ya. Jangan sampai menikah belum siap emosional kemudian sering terjadi kekerasan. Pemicunya kan macam-macam ya, karena cemburu, karena uang atau karena hal-hal sepele kebiasaan yang tidak pas, misalnya kebiasaan yang berbeda. Baru menikah kita kan beda kebiasaan. Itu bisa membuat gesekan juga kan ya. Sama ini sih gitu. Paling narkoba, judi itu juga bisa dari eksternal gitu Bu. Betul, ada judi, narkoba. Beberapa waktu yang lalu ada di daerah itu ada istri membunuh suaminya. Di daerah ya. Istri membunuh suaminya ya? Istri membunuh suaminya, membakar suaminya ya. Karena suaminya kena judol. Jadi, nah itu kan bimbang Bu. Ini emang kesel sih Bu kalau jadi istri gitu suami, tapi kok sampai dibakar gitu. Bisa jadi istri, kita harus kalau melihat kekerasan dari istri pada suami, kadang tidak berdiri sendiri bahwa istrinya yang jahat atau psycho gitu ya. Tetapi kita ngelihat, oh dia sebagai pelaku, tapi juga dia sebagai korban. Dalam satu Tapi tidak punya siklus berulang ya Bu ya? Dia tidak punya tempat untuk meminta tolong. Akhirnya dia melakukan kekerasan. Dia kekerasan itu salah, dia harus dihukum. Tetapi secara psikologis Pak Hakim juga punya pertimbangan, dia mungkin saking depresinya gitu. Karena dia disiksa terus menerus sama suaminya, kemudian tidak dikasih uang, dipaksa di tempat tidur, dikata-katain terus gitu, akhirnya memuncak, akhirnya ada yang menjadi pelaku karena ada triggernya seperti itu, tanpa bermaksud membenarkan pelaku itu ya.
Tapi banyak trigger yang membuat itu terjadi. Jadi dalam satu waktu dia juga melakukan tindak pidana, tetapi dalam satu waktu dia juga korban dalam KDRT itu. Terakhir nih Real. Nah aku yang terakhir ini, aku pengen minta Mbak Ilian untuk closing statement ke teman-teman curhat hukum ini agar teman-teman curhat hukum yang sekiranya mendapat KDRT di dalam rumah tangganya bisa tahu hak-hak dia dan gimana cara melawannya. Boleh disampaikan, Mbak? Tapi satu. Boleh. Kira-kira perjanjian pranikah penting nggak untuk sama itu. menghindari atau menjadi tindakan preventif nanti ke depannya? Yes. Kan ada poin-poinnya tuh, Bu. Ya, kalau perjanjian pranikah itu plus minus ya isinya. Kalau bahas akan panjang banget nih, pranikah soal harta atau soal tindakan segala macam ini. Itu bisa dilakukan. Tapi tanpa perjanjian pranikah pun kan perempuan itu, suami istri itu harus saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh melakukan itu gitu kan ya. Masa harus diomongin juga? Yang namanya KDRT udah ada undang-undangnya, nggak usah perlu perjanjian. Kalau soal itu ya udah jelas undang-undangnya banyak. Nah kalau tadi soal closing statement agar teman-teman tahu gitu ya. Jadi rumah itu seharusnya menjadi tempat aman bagi seseorang, bukan menjadi neraka gitu ya. Kita pulang ke rumah kok kayak neraka, di dalam rumah disiksa terus. Nah bagi siapapun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, atau ditelantarkan, jangan menunggu sampai parah sekali, jangan menunggu sampai nyawa melayang atau sudah mau melayang, baru lapor. Jadi kalau memang sudah ada kejadian-kejadian, laporkan. Oke, siap. Cari teman yang terdekat untuk bisa bicara, untuk menemani, kemudian bisa mencari bantuan. Mungkin kalau misalnya tidak mau langsung ke polisi bisa ke psikolog dulu, tapi kalau mau ke polisi sudah ada kekerasan ya sudah laporkan. Karena itu akan terjadi dan tidak akan aman untuk korban maupun anak-anak dan orang yang ada di rumah. Jadi Real, jadi buat teman-teman yang nonton juga podcast kita hari ini soal KDRT, terus mengalami, bingung mau cerita ke siapa, udah kalau nggak DM aja kita. Iya, bisa kayaknya juga. saya kena deh, kita harus kemana gitu. Itu bisa tuh Real, ke BBHR. Bisa banget ke BBHR, dan BBHR ini kan juga nggak ada di pusat Jakarta aja, tapi di cabang daerah juga ada. Langsung aja, bisa DM, bisa juga langsung datang. Bisa juga DM ke kita, ke Ariel, ke Ibu, pokoknya ke siapapun. Ke Mbak Ilian juga bisa ya? Bisa. Boleh banget. Iya. Terima kasih Mbak Ilian atas waktunya. Sama-sama. Menyenangkan sekali untuk bisa berbicara di sini juga. Itu dia pembahasan kita hari ini soal perlindungan hukum bagi korban KDRT. Semoga di episode kali ini memberikan gambaran lebih jelas, khususnya kepada siapapun yang mungkin sedang mengalami atau mendampingi seseorang yang mengalami situasi serupa. Saya Megadini Bahri dan rekan saya Faresi Syaputra, mewakili Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Curhat Hukum selanjutnya. Tetaplah menjadi masyarakat yang kritis dan melek hukum. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih. Sama-sama.